Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Dengan saya sendiri, Angela Zara Adila, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kognitif. Pengertian perkembangan kognitif sendiri adalah tahapan-tahapan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah info, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Pandangan Jean Piaget pada perkembangan kognitif ada 4. Yang pertama, skema, yang kedua, asimilasi, ketiga, akomodasi, dan yang terakhir, ekuilibri. Pengertian dari keempatnya adalah yang pertama, skema. Skema adalah menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan memahami sesuatu. Sedangkan asimilasi merupakan proses memasukkan info ke dalam skema yang telah dimiliki. Akomodasi merupakan mengubah skema yang telah dimiliki dengan info yang baru. Sedangkan ekuilibrim menggambarkan tahapan anak yang berpikir pada proses awal dan berlanjut pada proses yang selanjutnya. Tahap-tahap perkembangan kognitif ada 6. Yang pertama, tahap sensoriotonik, yaitu pada masa anak berumur 0-2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu anak pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, subtahap simbolis, pada usia 2-4 tahun. Yang keempat, subtahap intuitif, pada tahap anak berusia 4-7 tahun. Yang kelima, tahap operasional konkret, anak pada tahap umur 7-11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak sudah bisa mampu berpikir secara abstrak, idealis, dan logis. Tahap ini biasa terjadi pada anak usia remaja. Saya di sini akan menjelaskan tentang implikasi pembelajaran. Dalam implikasi pembelajaran yaitu terdapat beberapa hal yang dapat dimanfaatkan untuk dasar pertimbangan ketika mengajar. Yang pertama yaitu ketika guru mengajar hendaknya menyadari bahwa banyak siswa remaja yang belum mencapai tahap berpikir operasional, formal, secara sempurna atau belum mampu berpikir idealis dan logis. Yang kedua yaitu kondisi pembelajaran diciptakan dengan nuansa eksplorasi sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan minat belajarnya sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran ini lebih banyak dihadapkan pada persoalan-persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan mereka dan menyusun hipotesis tentang mencari solusi. Dan yang terakhir yaitu setiap akhir pembelajaran dalam satu pokok bahasan, siswa diminta untuk membuat peta pikiran. Dan yang selanjutnya yaitu proses informasi. Teori proses informasi memandang aspek lingkungan memegang peranan penting dalam belajar. Memandang belajar sebagai suatu upaya untuk berproses, memperoleh, dan menyimpan informasi. Dalam pembelajaran teori tersebut, terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan hasil belajar. Adapun landasan penting teori proses informasi yaitu yang pertama, pengetahuan awal, yang kedua, rancangan tujuan yang berorientasi kognitif, dan yang terakhir yaitu umpan balik. Inteligensi klasik dan multiple intelligence Gardner. Inteligensi tidak terlepas dari proses berpikir manusia, mengetahui cara kerja otak yang sangat berkaitan dengan peningkatan kecakapan belajar, learning, dan skill. Ada beberapa asumsi dasar mengenai inteligensi, diantaranya yang pertama adalah setiap orang dilahirkan jenius dengan suatu kombinasi inteligensi yang beragam. Yang kedua adalah inteligensi adalah suatu fenomena yang unik. Ada banyak cara
di mana seseorang melihat dan mengerti dunia di sekelilingnya, dan cara ini mengungkapkan pengertian yang ia dapat. Yang ketiga, IQ tinggi sangat membantu keberhasilan akademik, namun bukan satu-satunya faktor utama. Yang keempat, pendidik dapat mempengaruhi dan meningkatkan inteligensi peserta didik. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yaitu proses untuk memperoleh bahasa dan menyusun kata bahasa dari ucapan-ucapan. Tahap-tahap perkembangan. Yang pertama adalah tahap kalimat satu kata, dari 1 sampai 1,8 tahun. Yang kedua adalah tahap kalimat 2 kata, 1,8 sampai 2 tahun. Yang ketiga adalah tahap perkembangan tata bahasa, dari 2 sampai 5 tahun. Yang keempat, tahap perkembangan tata bahasa dewasa, dari 5 sampai 10 tahun. Yang kelima adalah tahap kompetensi lengkap, yaitu 11 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu ada 2. Yang pertama adalah faktor biologis, yang kedua adalah faktor lingkungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.